The reasons why. Deredeng deng deng deredeng deng deng deredeng deng deng. Aideher, halo sobat jaringan tergaring, bagaimana kabarnya Mas Zat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Yap, tak usai dengan hanya satu film dari John Carpenter, yakni The Fog kemarin, yang alhamdulillah nambah satu. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film garapan si Abah John, yakni Escape from New York tahun 1981, dan dibintangi oleh Kurt Russell sebagai tokoh utamanya, dan juga akan menceritakan tentang berbagai konflik hingga tragedi yang terjadi di suatu kota di New York akibat meningkatnya kriminalitas yang terjadi. Boleh. Oh ya, sebelum itu, buat yang mungkin suka videonya, silahkan subscribe supaya cepat monet buat beli gorengan. Hehe. Subscribe aja kok, saya nggak minta singa konten. Oke lah, usah berpidato lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Alkisah diceritakan di tahun 1988 di negara Amerika Serikat, tepatnya di kota New York di bagian Pulau Manhattan. Diceritakan bahwa kriminalitas meningkat sampai 400% dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan pemerintah pun mulai mengambil langkah serius, yakni menjadikan Pulau Manhattan sebagai penjara para kriminal, mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. Tak hanya itu, karena secara geografis wilayah Manhattan terpisah oleh Lautan Atlantik, dibangun suatu tembok raksasa dengan suatu penjagaan yang sangat ketat, dan dengan aturan bahwa yang sudah masuk tak akan bisa keluar kecuali batas waktunya habis. Once you go in, you don't come out. Singkat cerita, tepatnya di tahun 1997 di masa sekarang, di penjara Manhattan benar saja ada orang yang kabur dengan menggunakan sebuah kapal rakit, dan ketahuan oleh penjaga di sana yang sempat menyuruhnya untuk berhenti. Namun karena tak digubris, mereka pun secara tak segan-segan untuk menghabisinya. After the battery, 2 in the water dead. 2 confirmed. Very well. Namun tak sampai di situ, di saat itu juga penjara pun juga kedatangan kriminal yang baru yang bernama Snake, yang merupakan mantan letnan pasukan khusus yang terpidana seumur hidup karena telah membobol FBI. Tak hanya itu, di waktu yang bersamaan di pusat kontrol dari para petinggi sipir, yakni yang salah satunya bernama Bob, lantas baru saja mendapat kabar bahwa jet mini yang ditumpangi presiden yang rencananya akan ke konferensi dengan Uni Soviet dan Cina kini dibajak oleh sekelompok teroris, dan rencananya akan jatuh di sekitar Manhattan. Dan karena menyadari situasi yang semakin sulit pun, para dewan lantas memasukkan presiden ke sebuah kapsul khusus agar presiden dapat selamat, dan juga dipasangkan sebuah alat pelacak pada nadinya supaya presiden dapat segera ditemukan. Tracking Air Force One. Mereka pun lantas berangkat ke lokasi yang telah ditentukan, di mana kapsul tersebut jatuh di sana. Namun saat sampai tak ditemukan presiden, dan hanya kapsulnya saja yang sepertinya telah dirusak, dan justru malah bertemu dengan seorang pria Goku yang ternyata terungkap bahwa presiden telah disekap oleh mereka. Dan jika mereka tak segera pergi, maka presiden tak akan selamat. Let's go. Dan oleh sebab itu, karena menyadari situasi yang semakin sulit pun dan harus memprioritaskan keselamatan presiden, Bob pun memanggil si Snake dan menawarkan sebuah kesepakatan, yakni dalam 24 jam Snake harus bisa menyelamatkan presiden dan koper yang berisi konferensi di dalamnya. Dikarenakan ia mengetahui pengalaman dan juga skill si Snake, khususnya dalam menyusup, dan sebagai gantinya Snake akan dibebaskan dari hukumannya yang sempat ditolak oleh si Snake dikarenakan tak mau mengambil risiko. Namun karena tak ada pilihan lain, ia pun lantas menerimanya dan lantas diberikan beberapa peralatan khusus seperti halnya pelacak lokasi presiden. Namun sebelum itu, ia pun diminta untuk menerima antivirus di tubuhnya, yang ternyata setelah disuntikan terungkap bahwa hal tersebut bukanlah antivirus, melainkan sebuah bom berukuran chip yang ditanam di lehernya sebagai antisipasi jika Snake melarikan diri atau gagal dalam misi tersebut. Dead in 10 or 15 seconds. Come out now. By the course. 15 minutes before the last hour's up, we can neutralize the charge with X-rays. When I get back, I'm gonna kill you.
Dengan menggunakan jet, Snake pun lantas menuju ke lokasi atap gedung yang telah ditentukan. Dan karena waktu tinggal 19 jam lagi, Black pun mulai memasuki satu persatu bangunan, dimulai dari gedung teater dan mulai masuk ke ruang bawah tanah. Yang di sana ia pun sempat bertemu dengan seseorang yang mengenal si Snake. Sebut saja Jono. Tak hanya itu, saat Snake mulai semakin dalam, terlihat bahwa banyak sekali berbagai sisi gelap manusia dan aksi kriminal yang mengerikan. Hingga sampai di saat lokasi presiden telah di depan mata, ternyata orang tersebut bukanlah presiden, melainkan orang gila. Dan karena merasa bahwa pencariannya sia-sia, Snake pun meminta untuk kembali ke jet. Namun karena waktu yang tersisa tinggal 18 jam lagi, Bob pun tetap menyuruh si Snake untuk mencarinya, walaupun tanpa penyadap. Namun tak lama, ia pun melihat seorang pria bertopeng yang menggedor-gedor tutup parit. Dan karena penasaran, ia pun lantas mendekatinya. Ada orang. Punten, Mamang. Dan ya, keluar banyak sekali orang dari tempat tersebut. Tak hanya gorong-gorong, tapi juga lompongan. Dan mereka disebut dengan geng Crazies, yang saat ini telah kehabisan makanan. Namun tak hanya itu, saat Snake masuk ke warkop, ia pun bertemu dengan wanita berandalan soda, yang ternyata juga mengetahui si Snake dan lantas menggodanya. Tapi tiba-tiba ia pun terperosok ke ubin dan berakhir digerebek-gerebek oleh para geng Crazies. Merasa terancam, ia pun lantas kabur dari geng tersebut. Snake pun secara tak segan-segan menembaki mereka. Namun karena kalah jumlah, ia pun sempat keteteran. Beruntung, ia pun bertemu kembali dengan si Jono, si supir taksi, yang lantas memberikannya tumpangan. Namun tanya itu, di saat mereka melakukan sedikit perbincang-bincangan, terungkap sebuah fakta bahwa presiden disekap oleh ketua di wilayah tersebut, yakni oleh seorang pria yang bernama Duke. Dan Snake lantas menyuruh si Jono untuk mengantarkannya, yang menurut si Jono harus bertemu terlebih dahulu dengan tangan kanannya, yakni orang yang bernama Brand. Dan di sana ia pun lantas disambut dengan wanita persenaman si Brand, yakni Maggie lah yang main The Fox. Wow. Namun tak sampai di situ, di saat Snake melihat orang yang dimaksud sebagai Brian, ternyata Snake mengenalnya dan merupakan rekan timnya dahulu yang membelot. Dan Snake lantas menodongnya untuk memberitahu lokasi presiden. Tak hanya itu, karena si Brand sempat menolak, Snake pun lantas menawarkannya agar bebas dari tempat tersebut. Babe, she's lying. I'm lying. Fun and keep looking myself. Rain, talk to him, baby. Rain, you'll kill us both of you. Rain, come on. All right, Harold. You always were smart, Harold. Harold. Dengan bertambahnya si Maggie dan Brand, mereka pun lantas berniat untuk pergi ke sisi lain kota karena presiden berada di sana. Namun tak lama datang si Duke yang dimaksud dengan si rambut Goku, dan Snake lantas membawa kabur mobil bawahnya, yang selama di tengah perjalanan mereka pun disambut oleh para geng Crazies yang melempari mereka dengan barang-barang. Cirat baunya. Dan di saat sampai, sebagai rencananya, Snake akan masuk ke dalam, sementara si Maggie dan si Brand akan mengalihkan perhatian penjaga. Namun saat Snake telah melepaskan presiden, ia pun justru dihadang oleh anak buah si Duke yang menggebuk-gebuki dirinya. Snake Plissken. Dan di keesokan harinya, karena waktu yang tersisa tinggal 12 jam lagi, Bob yang menyadari bahwa Snake tak kunjung aktif, lantas menyuruh anak buahnya untuk melakukan patroli di sekitar penjara. Yang bersamaan, di saat itu juga presiden tengah digantung. Dan Duke lantas menembak kopernya dan mengambil kaset tersebut. Dan ia lantas menyerahkan kopernya kembali ke si Bob lewat para tahanan, yang ternyata di saat dilihat kembali berisikan sebuah kertas bertuliskan permintaan tebusan dari si Duke, yakni pembebasan semua tahanan di penjara di besok hari, dan jika tidak, maka presiden akan mati. Plissken. Kembali ke si Snake yang bangun dari pingsannya semalam, dan ia lantas dibawa ke sebuah ruangan dengan banyak sekali anak buah si Duke dan sebuah ring di dalamnya, yang ternyata Snake akan diadu duel dengan seorang pria algojo botak.
Snake pun terlihat keteteran dibuatnya karena faktor kalah body. Apalagi orang tersebut membawa senjata. Hingga sampai di saat ia melihat sebuah jam waktunya di pria botak tersebut dan penyadapnya di pria botak yang lain, ia pun lantas mode serius dan akhirnya memukuli biji orang botak tersebut. Biji gue. Tracer activated at. Di sisi lain, si Brand yang notabene sudah muak dengan semua perlakuan si Duke selama ini, seperti ingin merampas si Maggie yang notabene hot cuacanya ya. Lantas kini bersama dengan si Maggie ke tempat presiden disekap dan mengelabui si Goku dengan mengatakan bahwa Duke yang menyuruhnya. Bullshit. Kembali ke si Snake yang berhasil kabur dan kini kembali ke gedung tempat jetnya berada. Dan di saat sampai di loteng, ia pun lantas mendapati bahwa jetnya lah kok letoy telah dirusak dan dijungkir balikan. Dan oleh sebab itu, ia pun membawa kabur si Brand dan Maggie dengan presiden. Dan lantas berniat untuk membawa mobil si Brand yang ternyata telah dirusak oleh si Duke. Dan kini tengah mengepung mereka. Hi, Duke. This whole deal of yours is over, Snake, and Brain. Just say goodbye to each other. Wibu, lari ada wibu. Wibu, lari. Mereka pun dengan tertati-tati lari dari kejaran si Duke dan beruntung tertolong oleh taksi si Jono yang ternyata memiliki kaset presiden dikarenakan ia sempat barter dengan si Goku dan rencananya mereka akan lewat ke jembatan penghubung. Namun karena menyadari banyak sekali ranjau di sana dan waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa menit lagi, ia pun lantas tancap gas untuk menuju ke tembok. Tapi tiba-tiba datang si Duke sehingga menyebabkan mereka pun menginjak ranjau dengan si Jono dan si Brand sebagai korbannya. Dan karena tak ingin ditinggal oleh si Brand, Maggie pun ternyata ikut menyerahkan dirinya. Di tembok, para anggota yang sudah mengeluarkan tali pun kini bergegas untuk membawa naik presiden ke atas. Namun tak lama datang si Duke yang walaupun telah disikut bijinya oleh si Snake, ia berniat untuk menembaknya. Beruntung tertolong oleh presiden. Iya, Duke. Dan di saat Snake telah masuk karena waktunya kurang 10 detik lagi, ia pun bergegas untuk menghilangkan chip di lehernya. The tape was Dan setelah semuanya telah berakhir dan presiden dapat diselamatkan, Bob pun lantas menawarkan sebuah pekerjaan kepada si Snake. Tak hanya itu, di saat itu juga terungkap sebuah fakta, ternyata kaset yang diberikannya ternyata palsu. Karena kaset yang asli telah dirusak olehnya, dan yang palsu merupakan koleksi dangdut koplo si Jono. In peace. Atas selada dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan aku berikan, jalana goyang, sayang janganlah kau aton serem, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam, sembara mesem. Dan ya, film pun selesai. Boleh, mantap. Salah satu film yang cukup mantap menurut saya. Apalagi di zaman tersebut, Kurt Russell merupakan seorang pria Disney dan Abaddon dapat menyulapnya menjadi bintang laga yang cukup badas. Dan secara keseluruhan juga menceritakan tentang berbagai konflik yang ada kaitannya dengan sisi gelap manusia. Dan walaupun dengan CGI yang mungkin minim, namun film ini tak kalah dari film-film action yang lain pada masa kini. Ya, tapi lucu sih, sebuah jet dapat dileok-leokan dan dijungkir balikan dengan sangat mudah dengan hanya beberapa orang. Itu pun pesawatnya juga letoy. Berisik kayak bisa buat film aja. Dan untuk pesannya tak ada pesan karena ini film laga. Hehehe. Sekian saya undur diri. Terima kasih. Pegel bro, habis ini nguli lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya.
perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main ki tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.